Mas Yanuar, ini kalau dari sisi pangan, sisi logistik kita sudah lihat bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan supaya tidak terus naik. Tapi kan kalau kayak rupiah, ini kan kebutuhan pasar. Agak susah juga kalau BI harus terus-menerus menekan, menahan. Berat ya, Mas? Iya. Apalagi utangnya pakai dolar ya? Iya. Jadi gini, kalau ngelihat pasar keuangan sebetulnya dari Juni 2019 ya, sinyalnya tuh udah cukup jelas dari The Fed. The Fed itu kelihatan sekali pengen mengulang yang namanya quantitative easing. Jadi artinya bahwa ternyata perang dagang yang dia lakukan dengan Cina itu tidak cukup berhasil. Sebetulnya alasannya bisa dilihat dari tipe aset keluarga di Amerika Serikat. Ternyata dari mulai 2008 sampai dengan Mei 2019, jadi dengan beberapa kali quantitative easing 1, 2, kemudian tapering off, ternyata harapan bahwa struktur income-nya itu diganti oleh sektor real dari pendapatan yang didapat dari perang dagang tidak tercapai. Jadi masyarakat Amerika mengandalkan utilisasi aset. Nah, kalau dia mengandalkan utilisasi aset, di tengah juga perang dagang belum tuntas, maka mau nggak mau harus ada transmisi baru di pasar keuangan. Nah, gampangnya kalau pasar keuangan sudah terlalu price-nya terlalu ke atas, maka dia harus ke bawah lagi agar dia bisa cetak uang di pasar keuangan. Jadi jangan dianggap bahwa pasar keuangan ke bawah itu tidak baik loh untuk orang-orang fund manager di pasar keuangan. Karena tergantung posisi Anda. Tapi kalau kita bawanya ke dalam politik ekonomi, orang tentu, wah ini ada apa? Jadi, gorengnya lebih gampang gitu ya. Lebih gampang. Jadi kalau kita lihat dari statementnya Fed, chairman-nya di Juni 2019 diikuti oleh Bank Sentral Cina dan sebagainya, memang kita akan kembali ke era 2009, era inflasi rendah. Ya, baik. Nah, ini juga yang sebetulnya kelihatan di harga minyak ya. Cuman kemudian ada isu besar corona ini. Nah, isu besar corona ini sama juga dengan ketika 2008 di Wall Street ada isu besar gagal bayar subprime. Nah, sekarang corona. Nah, isu besar ini dipakai beramai-ramai, ya ibaratnya memang cari ke bottom, cari ke bawah. Ya kan, cari ke bawah, karena kan sekarang ya, kalau kita lihat Dow Jones sendiri, Dow Jones turun ke bawah, semua bursa turun ke bawah. Kalau dia ke bawah, kemudian nanti dia borong di bawah, kemudian dia nanti stimulusnya baru masuk, quantitative easing dan sebagainya, dia akan naik sendiri, jadi dia akan go to normal lagi. Nah, cuman yang harus kita lihat sekarang, seberapa pemain pasar global akan terus memainkan isu corona. Baik, kalau seberapa besar kemudian akan memainkan isu ini, apakah memang bisa segera tuntas? Sesaat lagi kita akan tanya dan lanjutkan seperti apa komentar dari Mas Yanuar, jangan kemana-mana. Ada unsur kesengajaan supaya ini bisa sampai bottom, sehingga nanti perlahan-lahan bisa naik. Jadi jangan beli dulu gitu, Mas. Ya, jadi gini, kalau dilihat itu kan bahwa The Fed baru mengatakan bahwa ya kita akan kembali ke quantitative easing itu minggu lalu. Nah, berarti itu sama dengan posisi sekitar di September 2008. Nah, kalau kita lihat polanya, ketika dia pertama kali ngomong, pasar juga ingin mengetes The Fed. Dengan kata lain, Anda tuh mau seberapa besar sih ngeguyurnya. Kalau misalnya guyurannya masih cemen atau masih kecil-kecilan, ya pasar tentu akan terus memainkan isu ini corona nih ke bawah. Kalau Indonesia sudah cukup banyak belum guyurnya? Indonesia persoalannya adalah kita itu banyak uang itu, jadi kan gini, orang kaya di negara maju dia coba mencari kekayaan dari ngegoreng portofolio. Kalau di negaranya sendiri, ruangnya tuh terbatas. Dia akan punya ruang yang besar kalau ke negara berkembang, ke emerging market. Jadi suka nggak suka, kita akan ikut polanya dengan pola si negara maju yang ibaratnya ngedribble bola ke depan, umpan ke depan yang akan kena ke kita. Nah, jadi artinya menurut saya kalau soal pasar ini, kalau kita mengatakan bahwa BI mau intervensi falas, ya kayak garamin air laut. Karena buat mereka habisin devisa gitu maksudnya. Oh iya, jadi maksud saya kita terpancing oleh keadaan yang dimau oleh market. Tapi kita kan tidak sekuat The Fed loh. Kalau The Fed dia sekian ini dia pakai ke treasury pemerintahnya gitu dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan itu menurut saya kita akan buang-buang tenaga. Termasuk misalnya persoalan buyback BUMN. Dengan kata lain, kalau misalnya persoalan kita yang intinya masyarakatnya itu udah bisa selesai, kita konsentrasi di situ. Karena gini, saya mungkin di titik ini saya singkat aja. Yang paling mengkhawatirkan kalau nanti akibat kita debat lockdown nggak lockdown gitu ya, yang akhirnya menjadi krisis politik di kita.
Kalau ada krisis politik di kita, akan tambah lagi tuh mecin-nya tuh. Oh. Yang tadinya mecin-nya ada mecin global, ada mecin persoalan politik di kita. Internal. Itu kita akan betul-betul ke bawah, ke dalam dasar yang ujungnya adalah take over yang dikatakan oleh Mahathir Muhammad hari ini. Ini Mahathir juga kan, yang urusan rupiah juga gini. Iya, Mahathir kasusnya. kan mengatakan hari ini bahwa ini lebih kompleks dari 98. Karena kalau 98 permainannya antar corporate level. Kalau sekarang kan konfliknya dibuat di antar masyarakat. Okay. Jadi kalau misalnya katakan saja ya, dengan yang tadi dikatakan oleh Peter ya dari KOR, bahwa kalau misalnya miskin perkotaannya terhenti transaksinya karena orang menghentikan aktivitasnya di rumah, Iya. ini kan akan jadi masalah besar. Nah kalau ini jadi masalah besar, digiring ke politik, makin jadi. Jadi menurut saya, sudahlah, janganlah kita terlalu banyak berdebat lockdown nggak lockdown, kemudian yang akhirnya dipolarisasi ke rasa pilpres, rasa pilkada, selesai lah udah. Ini kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu, kita bisa selesai. Kita coba tanya